Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tak lupa kita bersalam sholawat kepada gurunya para guru, mursyidnya para mursyid, murabbinya para murabbi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran mensifati beliau? Quran mensifati beliau dengan 3 sifat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sungguh telah datang seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Beliau itu disifati azizun 'alaihi ma anittum, sangat peduli, sangat peka, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Kalau ada orang yang menderita orang lain kok dia ikut merasakan penderitaan, itu luar biasa itu. Empati. Bahkan ada kisah ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, ketika ruh digeser dari kaki sampai ke lutut, lutut sampai ke pusat, pusat sampai ke dada, sempat bertanya, apa seperti ini rasanya mati? Benar wahai kekasih Allah, ini kematian yang teringan dan terhalus, belum pernah terjadi sebelumnya, dan kayaknya nggak berulang lagi sesudahnya. Beliau langsung mengkerut, cemberut wajahnya. Kenapa? Karena ingat umatnya. Beliau lantas menimpali, kalau seperti ini rasanya mati, tolong kumpulkan sakit yang diderita umatku tatkala mati, timpahkan kepada saya. Ada nggak yang bisa ngikuti jejak beliau seperti ini? Ayo. Kumpulkan sakit yang diderita umatku tatkala mati, timpakan kepada saya, biar saya saja, supaya mereka tidak mengalami penderitaan itu. Ini luar biasa. Azizun 'alaihi ma anittum. Silahkan diikuti gaya-gaya yang lainnya, tapi sifat-sifat yang disifati oleh Al-Quran seyogia mungkin diikuti. Kadang-kadang suami istri aja nggak empati. Istrinya dari pagi masak, ngepel, nyuci, suaminya main handphone aja. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya, ada. Dia nggak bisa mengamalkan azizun 'alaihi ma anittum. Padahal yang dimain handphone, yang dibuka apa? TikTok juga. Iya. Orangnya hadir kayaknya subuh ini. Kayaknya hadir. Jadi untuk mengamalkan azizun 'alaihi ma anittum itu kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Saya itu kalau bawa jamaah, meskipun bukan tugas saya lihat orang tua menyeret-nyeret koper berat.
Itu saya melihat ibu saya sedang menyeret koper berat. Saya bantu dia. Kenapa? Saya ingin ya meniru-niru, meskipun tidak banyak, ya minimal saya meniru-niru sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kesulitan ketika mau menjalankan tawaf, dia bingung. Meskipun dia bukan ibu saya, bukan jamaah saya khawatir juga. Bicara pakai bahasa Indonesia tidak tahu. Saya panggil jamaah Makassar, bicara Makassar nggak tahu. Saya panggil orang Bugis, coba ngomong sama ini, tidak tahu juga. Ini sudah tersesat berhari-hari orang ini. Bahasa Indonesia nggak tahu, bahasa Bugis nggak tahu, bahasa Makassar nggak tahu. Ternyata dia orang NTB. NTB pelosok itu. Bahasa di sana kan bahasa Sasak. Oh, bingung kita. Itu pun kita ikut kasihan ya, satu-satunya jalan ya kita kasih uang seberapa, kita kasih kurma, kita kasih minuman, nanti mudah-mudahan ditemukan orang sesama orang Sasak. Kenapa? Karena ada rasa empati yang ada pada diri kita. Itu meniru-niru betapa mulianya sifat Rasulullah. Begini rasanya mati, iya. Kalau bisa tolong kumpulkan sakit yang diderita oleh umatku, timpahkan kepada saya. Ini luar biasa, luar biasa. Dan satu-satunya nabi yang punya lisensi, punya privilege kepada Allah, yang belum dipakai fasilitas itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi doanya sudah habis di dunia, dan Rasulullah menyimpan satu doa, ini dipersiapkan untuk umatnya, untuk kita. Azizun alaihi ma anitum, harisun alaikum. Keinginannya hanya selamat, beriman. Orang itu beriman, orang itu selamat, keinginannya itu. Makanya ketika pergi ke Taif jalan kaki 100 km PP 200 berhari-hari di Taif, dilempari batu, itu ada pertolongan. Jibril siap menggerakkan gunung untuk membinasakan orang Taif. Apakah Rasul, kalau Rasul meng-ACC selesai? Kalau Rasul ACC selesai orang Taif. Tapi yang dipikirkan, generasi ini belum mau beriman, tapi di dalam sulbinya ada dzurriyyat, siapa tahu nanti mau beriman. Akhirnya sekarang kita dapat di Taif beriman semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh itu pikirannya Nabi. Kalau kita dizolimi orang, disakiti orang, dianiaya orang, dikeroyok preman sampai berdarah-darah tubuh kita, datang malaikat Jibril. Bagaimana kalau dia saya hancurkan? Apa jawaban kita? Dari tadi saya tunggu-tunggu itu. Ini kalau kita itu. Jadi harisun alaikumnya hilang, harisnya hilang. Padahal itu adalah sifat yang disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu belas kasihan. Melihat orang-orang beriman ini belas kasihan. Latihan bagi saya kalau saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kalau bawa jamaah, yang saya lihat, yang saya perhatikan, karena yang kita bawa itu kadang jamaah menjengkelkan, Pak. Ada satu kamar 4 orang, ini yang nyusun roaming list memang salah ini. Orang kampung semua, nenek-nenek semua, dikasih hotel Movenpick mewah, nggak bisa buka kunci, yang ditelepon pasti kita. Datang, ini kuncinya bukan dimasukkan, ditempel saja, kalau sudah nyala lampu hijau, nanti dibuka. Contohnya begini, ini nenek, nah, nyala, buka, terbuka. Oh begitu ya, iya. Nah, silakan masuk, kita bantu apa semuanya. Nah, begitu kita baru tinggal lagi teriak-teriak, Ustadz, ini kok nggak ada lampunya, diceklek-ceklek nggak nyala-nyala. Baru saya balik lagi. Ini kalau mau nyala lampu, kuncinya dimasukkan di lubang ini, nggak boleh sembarang lubang, harus lubang yang ini. Itu nuntun, Pak. Ini kita itu. Mereka itu ada juga yang tidak pernah bisa menggunakan toilet. Itu kita harus sabar. Saya melihatnya bukan apa. Yang saya lihat ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seringkali saya selalu berkata dalam penggerutuan saya, kalau bukan karena Allah nggak sudi kita melakukannya. Tapi memang itu tugas kita, memang diciptakan untuk melayani mereka, dan itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit banyak kita mengamalkan bil mu'minina raufur rahim, belas kasihan. Ikuti perilaku Nabi, belas kasihannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Rasul itu bil mu'minina raufur rahim, belas kasihan. Sampai bersiwak saja, bersiwak itu gosok gigi. Kalau tidak memberatkan umatku, setiap mau sholat saya suruh bersiwak, gosok gigi.
Tapi itu berat apa tidak? Berat. Mau sholat subuh bersiwak, sholat qobliyah duhur bersiwak, mau sholat qobliyah lagi bersiwak lagi, mau duhur bersiwak lagi, ba'da duhur bersiwak lagi. Nanti kebanyakan bersiwak terus, kasihan ini. Ya nggak usah diwajibkan, tapi itu tetap wajib bagi Nabi. Dalam fikih sholatnya Nabi itu ada tambahan. Kalau Nabi hendak sholat wajib bersiwak, nggak bersiwak tidak diterima sholatnya. Kenapa kita tidak wajib? Bil mu'minina raufur rahim. Kok ada orang ya belas kasihan seperti itu kepada kita? Makanya kita kalau kenal Nabi pasti mencintainya. Itu sifat yang disifatkan oleh Al-Quran terhadap Nabi. Cukup ya? Lagi? Ya cukup. Saya tutup dulu. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.